Sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi, tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga. Maka kita berharap tanggal 21 Mei 2025 ada rapat paripurna di mana kita sudah menyampaikan kepada gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya. Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan yang intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD. Dan itu merupakan amanah dari undang-undang yang mengatur terkait dengan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ada yang menarik dalam suasana kehidupan sosial dan politik saat ini, yaitu saya dalam setiap waktu ada kekuatan yang terus memframing saya bahwa saya melakukan pencitraan. Apa yang dilakukan saya hanyalah sebuah pencitraan. Framing dilakukan oleh media dan oleh buzzer. Pertanyaannya adalah, buzzer dan media memframing saya itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki, yang secara kebetulan channel ini diminati oleh masyarakat. Tapi orang lain kan bisa jadi menggunakan kekuatan media, menggunakan kekuatan influencer, menggunakan kekuatan buzzer dengan dibiayai oleh uang negara agar dia mengalami peningkatan persepsi publik sehingga kerjanya dianggap baik. Ayo, mari kita pakai rasionalitas. Saya setiap hari bermedia sosial tanpa menggunakan uang negara. Yang lain berusaha membangun citra dengan menggunakan uang negara. Gimana cara melihatnya? Lihat aja anggaran di Dinas Informasi Komunikasinya. Berapa di setiap kabupaten kota, berapa di setiap provinsi. Itu bisa dilihat bahwa yang paling gede anggarannya pasti menggunakan anggaran itu untuk membangun citra dirinya. Itulah hal yang mesti kita pahami. Dan saya secara terbuka tidak menggunakan dana negara untuk kegiatan posting-posting yang saya lakukan. Karena saya menggunakan channel, akun yang saya miliki tanpa menggunakan uang negara. Pokoknya mah Gubernur Jawa Barat luar biasa. Pan enak kieu keur usum mana teh pannya. Bapak aing teh pan teh keur ngababat ieu ngababat kebon gitu, ngababat reuma-reuma, ngaduduk reuma-reuma. Tah ayeuna mah kalaluar sih euy. Orai, beurit, kalaluar ayeuna mah pan gampang katempo ayeuna mah orai jeung beritna. Gitu gara-gara Pak Dede. Nun Pak Dede jadi katempo nu orai jeung nu berita nama. Nun Pak Dede. Kang Deddy Mulyadi, balikin dong 1,7 triliunnya. Jangan diacak-acak begitu anggarannya. Salam APBN. Ambil positif, buang negatif. Tonton video ini sampai habis. Jadi gue mau nunjukin videonya Kang Ono Surono lagi ya. Tapi ini sedikit aja videonya ya. Nih videonya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati. Jangan sampai ADM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, saya nggak merasa dilibatkan apapun. Rakyat Jawa Barat mana yang Kang Ono maksud? Saya rakyat Jawa Barat tidak merasa dilibatkan, Bapak. Itu rakyat Jawa Barat yang mana? Itu tadi video singkatnya aja ya. Fullnya ada di akunnya Kang Ono Surononya langsung. Kalian bisa langsung cek. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu motong anggaran 1,7 triliun, disisain 500 miliar aja. Yang dimana menurut berita yang beredar juga anggaran itu dipotong karena ada pemotongan juga pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Tolong banget ini beneran, tolong ya, jangan dikit-dikit bawa-bawa rakyat masyarakat Jawa Barat. Enggak, tolong jangan libatkan masyarakat Jawa Barat demi kepentingan pribadi kalian. Enggak, gua nggak merasa dilibatkan.
Dan di video itu juga Kang Ono bilang, ayo masyarakat Jawa Barat cerdas. Justru Pak, karena saya rakyat Jawa Barat ya, karena saya sudah cerdas, maka dari itu saya paham kenapa anggaran itu disisain 500 miliar dari 1,7 T. Saya sebagai masyarakat Jawa Barat Kang Ono, saya memahami kenapa 1,7 T itu dicoret oleh Kang Deddy Mulyadi. Masa Bapak yang pejabat, masa Kang Ono yang pejabat tidak memahami dan tidak mengerti sih Pak? Jadi ini yang harus cerdas itu, saya sebagai rakyat Jawa Barat, kita sebagai rakyat Jawa Barat, atau Bapak sebagai pejabat di Jawa Barat. Itu karena ada himbauan anggaran efisiensi ya dari pemerintah pusat, Kang. Kayaknya lebih mending berdebat dengan masyarakat kecil, dengan rakyat kecil yang cerdas daripada yang punya jabatan tapi keblinger. Masyarakat awam ya, contohnya saya masyarakat awam yang tadinya nggak tahu seberapa besar anggaran daerah gitu ya. Jadi tahu Pak, dari 1,7 T disisa 500 M. Ya pastikan 500 M itu juga cukup Pak untuk anggaran daerah dari 1,7 T. Lah, saya sebagai orang awam, saya jadi mikir, pantasan aja jadi pada bisa hura-hura gitu kan. Yang tadinya nggak tahu seberapa besar uang anggaran, jadinya tahu, Kang. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Seremonial? Musrenbang itu wajib, Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, makanya Musrenbang itu wajib, Bapak, bukan seremonial, wajib. Karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Betul sekali Kang Ono, nggak mungkin 1 jam 2 jam aja, tapi kan untuk menyusun rencana-rencananya 2 jam itu juga bisa nyicil, Pak. Kan Bapak kalau sekali meeting langsung 8 jam itu nggak sakit kepalanya, Pak? Rapat sidang nggak nyampe berjam-jam aja masih banyak yang tidur kan, makanya sampai ada lagunya. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Tapi bener kan Kang, kalau mesti diskusi dulu sama DPRD, berbagai macam partai semua ada di sana, ya otomatis kerjanya jadi lebih lama dong, nunggu keputusan ini, keputusan itu. Belum nanti ada isi kepala lain, ini itu, ujung-ujungnya nggak jadi. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025. Kang, kok Kang Ono itu kayak seolah-olah nggak mau dengerin pidato gubernur sih Kang? Padahal ya kalau Kang Deddy Mulyadi mau ngebahas tentang 2026 pun pasti beliau itu juga nyenggol-nyenggol 2025. Kalau 2025 nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada perencanaan apa-apa, ya gimana mau berencana untuk 2026 Kang? Kalau Kang Ono aja diundang untuk ikut acara tersebut tapi Kang Ono nggak hadir, gimana caranya Kang Ono mau tahu? Perkara dengerin pidato gubernur aja kayaknya berat banget rasanya denger pidato. Malah ngerasa disindir, bukannya mikir, ngerasa disindir. Kalau saya jadi Gubernur Jawa Barat, maka akan saya siapkan Jumat dan Sabtu. Jumat Kebun Sate akan kita buka untuk rakyat. Kamu sekarang pulang ke rumah, lapin jendela. Itu pada kotor, jendela rumah lapin pakai kanebo. Lapin pakai kanebo sampai bersih. Kamu segede gini jangan ngurusin janda segala. Bang, buat set itu pada ngapa sih bang? Apa di itu ya? DPR? DPR? Ah, Ngapa DPR ya? itu dari fraksi Banteng. Wah, itu ngapa sih bang? Pada kabur ngambek apa gimana sih bang? Ngambek? Dia walking talking apa sih? Walk apa sih bang? Agak ngerti gue itu. Oh, itu yang lagi kemarin rame banget ya? Iya itu gimana sih bang? Iya lah, gue mah berarti ya bener apa yang dia katakan sama almarhum Gus Dur. Betul. Kalau DPR itu udah kayak taman kanak-kanak. Wah. Lah coba itu kelakuannya begitu. Lah. Iya sekarang begini, kalau emang kalian itu tersinggung nih, mohon maaf ini ya buat para wakil-wakil rakyat. Kalau emang kalian itu tersinggung sama ucapannya KDM terkait masalah KDM berbicara, udahlah. Kita ini nggak usah nggak perlu DPR, nggak perlu rapat segala macem. Seharusnya kalian itu bisa berpikir di situ dengan ucapan KDM seperti itu. Apa yang harus kalian lakukan? Buktikan dong. Kalau kalian itu sebagai wakil rakyat itu seperti apa dengan ucapan KDM seperti itu? Ya mungkin tujuan KDM ngomong begini ya, kalau rapat itu kan ngabisin anggaran lagi. Oh gitu. Pakai duit. Oh. Pakai ini, pakai itu segala macem. Lah emang iya Ya, bang? terus harus dikaji, harus di ini itu begitu. Oh. Begitu. Terus dengan cara kalian kemarin mengundurkan diri bisa menyelesaikan namanya permasalahan? Kagak bro. Kalau kata gua mah. Iya, dan satu lagi yang harus gue tegasin kepada kalian ini sebagai wakil rakyat, ya mohon maaf ya, kalian itu jangan selalu berbasa-basi berbuat mengatasnamakan rakyat. Rakyat itu jangan diatasnamakan. Kalian kemarin mengundurkan diri dari situ
ini juga sebagian dari aspirasi rakyat. Rakyat yang mana yang kalian wakilkan itu? Kalau emang ada, buat saudara-saudara gue nih yang milih kemarin mereka itu, coba komentar ya, apa merasa diwakilkan seperti itu? Jelaskan selama ini juga kalian menyampaikan aspirasi kapan dapat duit. Oh gitu. Udah diwakilin semua kapan nama kalian itu. Kunjungan ke sono kemari kan kalian mah dapat duit. Apa yang gak didapat sama rakyat? Oh gitu. Paling ini dapat sama rakyat mah iya tunggu ya. Iya. Ntar kita kaji. Ya. Tunggu ya, ntar kita evaluasi. Wah. Rakyat udah gak butuh yang namanya kajian, udah kenyang nih namanya rakyat Indonesia itu. Wah. Yang namanya makan kajian, yang namanya makan evaluasi. Wah. Rakyat ini butuh pemimpin, butuh yang namanya wakil rakyat itu yang kerjanya satset, Nyata bang ya. yang nyata. Bukan cuman janji-janji. Bukan cuma janji-janji doang. Ketika kalian datang ke para rakyat itu ya, kalian iya ini gua begini gua begitu ya. Iya, rakyat mah itu nggak butuh yang namanya gitu-gituan. Jadi stop tuh yang namanya kalian para wakil rakyat yang selalu mengataskan nama rakyat. Rakyat itu jangan diatasnamakan, tapi bagaimana kalian itu bisa membangun kelayakan hidup yang sejahtera untuk rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat. Harusnya begitu, jangan kalian itu selalu mengatasnamakan rakyat jangan dibawa-bawa. Mereka butuh suara, udah kita kasih suara buat Iya. kepilih bang ya. Lah iya, Lah ketika udah dipilih, jadi apa itu dia ngapain nih bang? nah itu. Ya ingat kalian para wakil rakyat, jangan kalian itu selalu berbasa-basi dan berbuat mengataskan nama rakyat. Nah ini untuk yang terakhir nih bang Karang bang. Apaan itu pemimpin terakhir nih? Itu si Maulana Yusuf itu Mang Ucup itu gimana sih bang maksudnya bang? Mang Ucup. Ngomong apaan Mang Ucup itu? Lah katanya masa KDM dikritik katanya 3 bulan ini tidak mengurangi angka pengangguran. Baru 3 bulan bang, ini gimana sih bang maksudnya? Nah itu ya, siapa tadi? Mang Ucup begitu. Iya. Lah, karena gue mau nanya begini sama lo. Lo baru kawin nih 3 bulan. Iya, sama bini lu buat tanya. Lalu udah kawin 3 bulan, belum punya anak. Nah pertanyaan gua, yang bego, yang nanya, apa yang ditanya? Siapa tuh yang bego bang? Lah yang nanya berarti. Lah tolol, 3 bulan udah beranak ya? Lah iya, karena gue balikin lagi selama lu Mang Ucup. Ini mohon maaf ini ya Mang Ucup. Iya, Mang Ucup nih track recordnya kalau gue lihat ini juga kan wah bagus banget ya. Selama Mang Ucup jadi inian, iya jadi anggota DPRD, jadi wakil rakyat. Selama 3 bulan udah bisa apa buat rakyat? Ya, selama 3 bulan udah bisa apa buat rakyat? Sekarang begini, kalau kita bicara masalah pengangguran, gue punya teman di serikat, belum lama minggu lalu dia baru masukin orang, gue sebut ya nama perusahaannya apaan ya, masukin itu 8 orang ke perusahaan, itu mengurangi apa? Nambahin ngangguran, kan mengurangi. Terus di di Tambun Selatan, di Gabus, mungkin banyak ya di situ, banyak banget yang namanya mungkin yang karyawan yang udah pada di PHK, terus ujuk-ujuk jadi konten kreator, jadi YouTuber. Iya, karena ada pembangunan di sono, yang dikombinasikan sama Gubernur Jawa Barat. Itu kan juga bisa Jadi kerjaan bang ya? iya, berpenghasilan. Lah terus gimana yang namanya iniannya? Begitu dia Mang Ucup. Iya. Ngopi dulu apa Mang kalau ngomong mah? Iya, ngopi pahit biar seger. Ya, udah sekian gitu dari gua. Buat teman-teman yang belum follow, jangan lupa follow, like dan share ya, dan tunggu video gua di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 bulan bang ya? 3 bulan. Bocahnya 3 bulan belum bisa ngomong itu. Fraksi PDIP memutuskan walkout saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Langkah itu sebagai bentuk protes politik terhadap pernyataan Gubernur Deddy Mulyadi. Yang menariknya, serangan balik Deddy Mulyadi kepada DPRD Jawa Barat selamatkan warga yang kesusahan di kampungnya Ono Surono. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan serangan balik kepada DPRD Jawa Barat, termasuk Ono Surono yang melawan tindakan fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walkout ketika rapat paripurna, di mana anggota DPRD Jawa Barat meminta agar KDM mengklarifikasi pernyataan ketika Mursalembang di Cirebon. Nah, bukannya menuruti permintaan Ono Surono,
CS, Deddy Mulyadi justru melakukan serangan balik. Diketahui guys, sosok Ono Surono ini adalah salah satu kader dari partai PDIP yang gagal jadi calon gubernur Jawa Barat yang kini tak akur dengan Deddy Mulyadi. Di mana diketahui konflik antara wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kini semakin memanas di media sosial. Apalagi setelah Deddy Mulyadi memberi serangan balik setelah fraksi PDIP memutuskan walkout saat rapat paripurna di DPRD Provinsi Jawa Barat. KDM menyinggung sikap anggota DPRD yang tak mau bersama-sama mendukung programnya.